Bayangkan, saat fajar belum menampakkan diri dan suara takbir membelah pagi yang dingin. Bukan panggilan biasa, ini adalah panggilan jihad. Bukan untuk sekedar melawan penjajah dengan senjata, tetapi sebuah revolusi besar yang digerakkan oleh iman, oleh semangat untuk mempertahankan tanah air yang baru saja merdeka. Kisah ini adalah tentang darah, keringat, dan doa para santri dan ulama yang mengangkat bambu runcing di tengah ancaman peluru dan tank penjajah. Inilah kisah revolusi jihad yang terlupakan, dan sekarang kita akan membawanya kembali hidup. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perjuangan ini? Siapa saja tokoh besar yang terlibat? Dan mengapa peristiwa ini masih kita kenang sebagai Hari Santri Nasional hingga hari ini? Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membawa Anda masuk lebih dalam ke dalam sejarah yang tersembunyi, penuh ketegangan dan kenyataan yang mengejutkan. Sebelum itu, siapkan jajanan dan snack kalian agar lebih santai mendengarkan dan bisa menikmati sepanjang video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, banyak yang mengira perjuangan telah usai. Namun, kenyataannya berbeda. Pasukan Belanda kembali dengan bantuan sekutu, membawa tank-tank dan senjata modern untuk merebut kembali apa yang telah dinyatakan merdeka. Disinilah titik balik terjadi. Bangsa ini tidak lagi hanya berperang dengan senjata, tetapi dengan keyakinan, dengan jihad sebagai penggerak utamanya. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, seorang ulama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan sebuah fatwa yang menjadi pemantik perlawanan besar-besaran di seluruh negeri. Fatwa ini bukan sekedar himbauan biasa. Ini adalah resolusi jihad. Dalam fatwa itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa membela tanah air dari penjajah adalah kewajiban setiap muslim. Tidak ada kompromi, tidak ada mundur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan peran fatwa jihad banyak yang tidak menyadari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya seorang ulama yang mengajarkan agama, tetapi juga seorang pemimpin yang memobilisasi ribuan santri dan rakyat biasa untuk bangkit melawan. Fatwa yang ia keluarkan bukan hanya diikuti oleh para santrinya, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang menjadi awal dari revolusi jihad, sebuah perlawanan yang bukan sekedar perang fisik, tetapi juga perang spiritual. Semangat ini begitu kuat sehingga pada 2015 pemerintah menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, mengenang momen penting ini. Pertempuran Surabaya, puncak revolusi jihad. Lalu kita sampai pada titik puncak revolusi ini, yaitu pertempuran Surabaya pada November 1945. Pertempuran ini bukan sekedar perang kota biasa, tetapi perang yang dihidupkan oleh semangat jihad. Para santri bersama rakyat Surabaya berhadapan dengan pasukan sekutu yang memiliki persenjataan lengkap. Namun, ada sesuatu yang sekutu tidak punya: keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka berperang di jalan Allah. Dengan senjata seadanya, seperti bambu runcing, mereka melawan tank-tank yang mengancam. Apa yang membuat mereka begitu berani? Bukan sekedar strategi militer, tetapi karena mereka percaya bahwa jihad ini adalah kewajiban suci. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada peluru penjajah. Di balik setiap suara takbir yang menggema, ada jiwa-jiwa yang siap berkorban demi kemerdekaan sejati. Bung Tomo dan takbir menggemakan revolusi di tengah kobaran api pertempuran. Ada satu sosok yang menyuarakan menggema hingga ke seluruh pelosok Indonesia: Bung Tomo. Dengan suara yang bergetar, ia mengobarkan semangat juang melalui radio. Banyak yang tidak tahu
bahwa orasi Bung Tomo dipenuhi seruan takbir Allahu Akbar, sebuah panggilan spiritual yang memacu semangat juang rakyat. Di balik suara lantangnya tersimpan semangat jihad yang disebarkan oleh para ulama. Bung Tomo tahu bahwa kata-katanya bukan sekadar motivasi. Ia mengerti bahwa untuk menghadapi penjajah, bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar senjata, tetapi kekuatan dari keyakinan akan keadilan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bung Tomo menjadi suara dari revolusi jihad ini yang tak hanya membakar semangat rakyat, tetapi juga membuat pasukan sekutu gentar menghadapi kekuatan yang tidak kasat mata, kekuatan iman. Peran ulama dalam perang gerilya yang lebih menarik di balik pertempuran terbuka. Para ulama juga berperan besar dalam mengatur strategi perang gerilya. Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi salah satu tokoh kunci dalam pergerakan ini. Para santri tidak hanya belajar tentang agama di pesantren, tetapi juga dilatih bagaimana gerilya di medan perang. Mereka belajar seni perang yang tak konvensional, memanfaatkan hutan-hutan, sungai, dan wilayah-wilayah terpencil untuk melawan penjajah dengan taktik cerdas. Hari Santri Nasional bukan hanya sekedar hari peringatan, tetapi simbol dari perjuangan bangsa ini. Ini adalah pengingat akan peran besar santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka bukan hanya memegang kitab suci dengan doa di bibir mereka dan semangat jihad di hati mereka. Inilah semangat yang melahirkan kemerdekaan yang dihidupkan oleh darah dan doa para pejuang. Dan sekarang, pertanyaan besarnya adalah, apakah semangat ini masih ada dalam diri kita? Apakah kita mampu menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang diwarisi oleh mereka yang berjuang dengan iman dan keberanian? Saksikan hingga akhir, karena kisah ini belum usai. Jihad untuk mempertahankan keadilan dan kemerdekaan masih terus berlanjut di hati setiap santri, di setiap langkah bangsa ini menuju masa depan.